Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan tindakan yang dapat dilakukan ketika ada masalah dalam mengajukan atau pengajuan integrasi. Nah, langsung saja ya biar mempercepat waktu. Sekarang di bagian pengajuan berkas itu sudah saya jelaskan sebenarnya di alurnya, di tata cara pengajuan PB, CB, CMB. Cuma di sini jika ada troubleshooting atau ada masalah ya, ini di tahapan pengajuan berkas integrasi ya. Biasanya ini ada masalah tidak ada penjamin dari keluarga inti. Nah, biasanya ini sering. Jadi akibatnya WPP tidak bisa mengajukan PB. Maka cari saudara terdekat untuk menjadi penjamin sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya tentang hierarki keluarga yang bisa menjadi penjamin di situ, yang kemungkinan besar dapat di ACC oleh PK untuk menjadi penjamin. Nah, gunakan itu ya. Jadi bisa kakak, adik, ayah, ibu ya. Bisa lagi ke atasnya jadi kakek, nenek, atau ke sampingnya bisa sepupu ya, atau yang ke bawah lagi bisa cucu ya. Jadi itu bisa, tidak berpatokan pada hanya bapak, ibu, atau kakak, adik, istri, suami ya. Jadi bisa, walaupun sepupu itu bisa. Jadi carilah sepupu yang bersedia menjadi penjamin. Mungkin karena penjaminnya berada jauh, kemudian ada yang dekat yang bisa menguruskan, atau karena sepuh keluarganya penjaminnya, jadi bisa menggunakan bantuan sepupunya yang menjadi penjamin seperti itu. Kemudian juga kami menemukan di sini ya, tidak ada kakak. Jadi ketika mengajukan alasannya tidak ada kakak. Nah, bagi penjamin ini ya, jika memang tidak ada kakak, untuk saat ini proses pembuatan KK itu relatif lebih cepat ya, jauh lebih cepat daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi penjamin cukup buat KK baru saja ke Dukcapil ya. Kalau memang hilang ya, sampaikan surat keterangan kehilangan ya dari kepolisian. Kalau memang belum buat, bisa minta surat pengantar dari RT RW, kelurahan, kepala desa, seperti itu. Nanti prosesnya cepat ini di Dukcapil, paling lama sudah itu 1 minggu ya. Biasanya bisa 1 hari jadi kalau cuma kehilangan. Selanjutnya tidak mendapatkan tanda tangan lurah atau kepala desa. Nah, ini untuk daerah Surabaya sudah saya jelaskan sebelumnya, ada kendala memang tidak mendapatkan tanda tangan dari lurah. Alasannya karena lurah ini ternyata mengikuti peraturan yang terbaru dari Perwali ya, peraturan wali kota Surabaya yang terbaru tahun 2022. Jadi tidak mau atau tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan stempel atas nama lurah, karena tidak boleh untuk jadi penjamin untuk pelaksanaan PB, CB, CMB dan juga asimilasi di rumah. Nah, sebenarnya bukan sebagai penjamin lurah ini, cuma surat keterangan hanya untuk mengetahui lurah saja. Cuma karena perwali tersebut akhirnya tidak bisa. Untuk daerah yang selain Surabaya, misal ya ternyata ada di daerah desa, jadi kepala desa jelas ya. Nah, kepala desanya ini tidak mau tanda tangan, alasannya di situ misal waktu pemilihan kepala desa ternyata warga yang ini yang mengajukan ke kepala desa untuk mengetahui kepala desa ternyata dulu tidak memilih kepala desa ini, sehingga kepala desanya tidak berminat ya. Nah, jadi walaupun mau bagaimana dibujuk nggak bisa. Nah, solusinya silahkan ganti penjamin dengan keluarga lainnya yang berbeda kepala desa atau lurahnya. Untuk yang Surabaya bisa ganti cukup RT RW ya. Namun bagaimana kalau ternyata untuk daerah selain Surabaya, jadi carilah kepala desa atau lurah
di tempat lain dari saudara atau keluarga yang bisa menjadi penjamin. Misal, Bapak Ibu ada di Surabaya. Nah, ternyata tidak bisa, jadi lurahnya tidak bisa, RT RW-nya tidak bisa. Silahkan cari, misal punya kakak adik ada di Sidoarjo. Nah, minta bantuan ke kakak atau adik di Sidoarjo untuk menjadi penjamin ya. Nanti minta tanda tangan untuk mengetahuinya dari kelurahan di daerah Sidoarjo, seperti itu. Selanjutnya untuk litmas. Nah, ini sering ini ya. Kita ada kendala di litmas. Jadi ketika ada permintaan litmas itu ternyata belum sampai ke Bapas ya. Jadi dari penjamin misal ya, ngecek ke Bapas apa ada permintaan atas nama si A. Nah, ternyata jawaban dari pihak Bapas belum ada surat permintaan litmas dari lapas atau dari rutan. Maka penjamin ini perlu menanyakan kembali ke petugas integrasi SDP di lapas atau rutan. Jadi tanyakan ya, maaf Pak, mau menanyakan apakah permintaan litmas atas nama si A ini ya belum disampaikan ke Bapas, seperti itu. Nanti akan dicarikan solusi, apa mungkin ada masalah ya, mungkin kalau di kami di sini biasanya di Sumaker ya, surat masuk surat keluar. Oh ternyata ada masalah, ternyata lupa tidak terkirimkan, maka di forward ya. Kemudian kalau mungkin ternyata dikirimkan, ternyata filenya ada yang kurang ya, kami bantu kirim ulang, seperti itu. Biasanya masalahnya di situ ya. Mungkin berbeda ya di lapas dan rutan lain. Ini contohnya penyelesaian di lapas kami, seperti itu. Kemudian belum disurvei PK Bapas. Nah, sudah mengirimkan permintaan litmas, sudah sampai ke Bapas, namun lama tidak disurvei. Karena begini ya, di Bapas itu PK Bapasnya itu masih manusia. Jadi manusiawi lah kalau ada perbedaan ya. Jadi ada yang kerjanya cepat, ada kerjanya kurang cepat ya, atau kurang tanggap, atau mungkin terlalu banyak pekerjaan, sedangkan yang PK Bapas yang lain lebih sedikit pekerjaan. Akibatnya ada perbedaan. Ada yang begitu surat masuk langsung diproses, ada yang masih menunggu karena yang sebelumnya belum selesai diproses, seperti itu. Nah, namun jika sudah terlalu lama, misal sudah 1 bulan, 2 bulan, belum kunjung disurvei, silahkan ya untuk penjamin ini menanyakan kembali ke Bapas. Kan permintaan litmasnya sudah sampai ke Bapas, menanyakan kembali ke Bapas mengenai permintaan litmas dari lapas atau rutan tempat WBP dipidana. Namun bagaimana jika ternyata pralitmas sudah saya jelaskan sebelumnya ya di prosesnya litmas di situ. Jadi untuk yang pralitmas, misal dari Bapas Surabaya ya, itu sebagai dasar yang akan mensurvei penjamin. Kemudian WBP-nya karena di daerah Korwil Madura, maka Bapas Pamekasan yang menangani. Jadi untuk penjamin kalau memang merasa sulit ya ke Pamekasan, ke Bapas Pamekasan untuk menanyakan ini, maka bisa ketika WBP ini menghubungi penjamin, mungkin hanya tegur sapa melalui telepon yang dari wartel ya, langsung sampaikan untuk yang penjamin ini bahwa WBP ini juga bisa minta tolong ke operator integrasi SDP di lapas atau rutan mengenai permintaan litmasnya di Bapas. Jadi sekedar menanyakan, minta tolong Pak, tanyakan di Bapas Pamekasan misal, kira-kira mau disurvei kapan, karena ini saya sudah sejak bulan Januari misal sampai Februari saat ini belum di litmas misal, belum disurvei. Nah, nanti bisa ya, mungkin cuma bisa menanyakan ke Bapas, ini sudah lama, kenapa belum disurvei juga. Biasanya jawabannya ya itu PK Bapasnya ternyata si A ini
eh, kurang cepat penanganannya untuk ada permintaan litmas, jadi lebih lama, atau lagi banyak pekerjaan, atau sedang mengikuti diklat, jadi pasti ada penjelasan di situ. Nah, dengan adanya pengingat dari lapas atau rutan, ini juga bisa membantu kepada PK Bapas mengingat bahwa ada kliennya di lapas atau rutan ini perlu untuk disurvei agar bisa dilanjutkan permintaan pralitmas ke Bapas Surabaya untuk selanjutnya mensurvei penjamin dari Bapas Surabaya, dan nanti hasilnya menjadi laporan litmas dari Bapas Surabaya dikirimkan ke lapas atau rutan daerah Korwil Pamekasan tersebut. Selanjutnya juga kadang ya belum ada laporan litmas, jadi sudah di litmas jelasnya, sudah disurvei Bapas, jadi penjamin sama WBP sudah disurvei ternyata oleh pihak Bapas, namun belum ada laporan litmas. Nah, tindakannya bagaimana? Penjamin kan jelas sudah disurvei ini ya oleh petugas Bapas, PK Bapasnya. Nanyakan ke PK Bapas yang mensurvei mengenai laporan litmasnya, kira-kira kapan akan dikirimkan. Biasanya ya untuk daerah kami itu biasanya kalau sudah disurvei itu 1-2 minggu itu sudah selesai laporan litmasnya. Bukan kepastian, tapi biasanya itu sudah kira-kira lah, karena masih sidang TWW juga di Bapas ini ya. Selanjutnya untuk sidang TPP, ternyata belum sidang TPP. Nah, ini silakan menanyakan ke petugas integrasi SDP di lapas atau rutan mengenai kendalanya. Kalau memang litmasnya yang belum sampai juga, padahal sudah disurvei, itu kembali ke pertanyaan sebelumnya karena belum ada laporan litmas. Penjamin ya ke Bapas. Bagaimana jika ternyata WBP punya masalah? Ya, nunggu masalahnya selesai dulu. Apa saja masalahnya? Nah, biasanya ya laporan litmas belum ada. Jadi memang dari PK Bapas, misalnya tadi ya contohnya dari Surabaya, sudah mengirimkan laporan litmas ke Lapas Pamekasan. Namun, laporan litmasnya belum sampai karena menggunakan sumaker masih estafet. Mungkin masih ada di umum Bapas, atau mungkin masih belum sampai atau belum dibaca oleh kepala Bapas, jadi tidak bisa dikirimkan ke lapas ya. Mungkin seperti itu. Bisa juga WWP sedang menjalani register F ya, karena bermasalah jadi kena register F, padahal litmas sudah ada ya, mau sidang. Nah, ini bisa tidak dilanjut karena ada register F. Register F berlaku maka 1 tahun itu ya. Jadi menunggu dari selesainya register F ya. Jadi dari setelah di sel pengasingan itu menunggu 9 bulan untuk yang PB, untuk yang CB 6 bulan berkelakuan baik untuk bisa diusulkan PB kembali atau CB kembali seperti itu. Sedangkan bagaimana jika sedang di sel pengasingan? Jadi jika di sel pengasingan memang tidak wajib register F. Mungkin ada masalah mau dimasa, jadi ditaruh di sel pengasingan ya. Karena permintaan takut dibunuh, karena mungkin kata-katanya kasar, menyinggung WBP lagi, terus merasa jadi WBP lain itu merasa terhina ya, tersinggung, jadi akhirnya mau mengeroyok, akhirnya minta ditaruh di sel pengasingan biar nggak dikeroyok. Nah, jadi ya maka perlu ditunggu dulu keluar dari sel pengasingan seperti itu. Kalau sudah, nanti akan dijadwalkan untuk sidang TPP di lapas atau rutan. Selanjutnya ini yang jarang sekali tapi pernah ada. Jadi sudah ada litmas ya, WBP ternyata tidak di sidang TPP. Lah kenapa? Dari keluarganya, entah itu karena mungkin miskomunikasi ya. Jadi untuk adiknya sudah tahu kalau WBP ini meninggal dunia, tapi siangnya dari
kakaknya itu menelpon, loh kok belum di sidang TPP ini adik saya. Padahal adiknya dari WP ini sudah tahu kalau WP meninggal. Mungkin karena sibuk mengurusi pemakaman dari WP tersebut, adiknya tidak bisa mengabari kakak tertuanya. Nah, ini bisa saja. Nah, kalau WP meninggal dunia kan tidak bisa di sidang TPP. Tapi ini jarang, walaupun pernah ada ya. Mungkin di lapas atau rutan lain ini jarang atau tidak pernah terjadi, tapi kalau di sini pernah seperti itu. Selanjutnya pengajuan SK. Nah, SK belum jadi. Kendalanya. Jadi gimana? Nah, silahkan kalian konsultasi ke petugas integrasi SDP di lapas atau rutan mengenai kendalanya. Apa sih kendalanya? Kok SK belum jadi juga? Padahal sudah 1 bulan dari sidang TPP, atau 2 bulan dari sidang TPP, atau 3 bulan dari sidang TPP. Nah, silahkan tanyakan. Biasanya masalahnya itu ya, berkasnya belum lengkap. Ya, kalau baru sidang TPP kemarin, terus hari ini protes karena SK belum jadi, ya nggak begitu. Sudah saya jelaskan ya bagaimana estimasi penyelesaian untuk SK itu ya. Jadi jangan terlalu menggebu-gebu, kemarin sidang TPP sekarang harus jadi SK. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi ada prosesnya, berkasnya harus lengkap dulu. Berkasnya belum lengkap maka tidak bisa mengajukan SK. Misal ternyata dari hasil sidang TPP telaahnya belum lengkap, ya telaahnya dilengkapi. Atau karena suatu hal jadi anggota TPP, sidang TPP ternyata belum sampai separuh atau lebih, jadi ditunggu dulu sampai nyampe lebih dari separuh. Jadi ditunggu, mungkin karena diklat, besoknya baru ditanyakan untuk memberikan tanggapan. Seperti itu. Kalau sudah pasti akan diajukan. Nah, tinggal nunggu. Di video saya sebelumnya membahas tentang estimasi penyelesaian SK. Nah, di situ silahkan kalian pelajari untuk estimasinya ya. Selanjutnya masih proses di Kanwil. Nah, untuk pengajuan sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi dari UPT atau lapas atau rutan ini mengajukan. Nanti diprosesnya di Kanwil. Setelah di Kanwil baru di Ditjen. Dari Ditjen balik lagi ke Kanwil. Sampai Kanwil ya balik lagi ke UPT atau rutan dan lapas, seperti itu. Nah, kalau masih di Kanwil ya sudah ditunggu saja. Prosesnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian bisa saja masih diproses di Ditjen, entah masih belum sidang TPP Ditjen atau belum otorisasi ya. Ditunggu saja sesuai dengan estimasi. Kalau lebih bagaimana? Nah, coba konsultasi lagi dengan petugas integrasi SDP di lapas atau rutan. Mungkin ada penyelesaian jika sudah terlalu lama atau melebihi dari estimasi yang saya sampaikan di video sebelumnya. Kemudian bisa juga ya penyebabnya kenapa kok belum jadi, karena ada usulan yang dikembalikan. Misal di kakak itu adik, misal. Walaupun kesalahan kecil ini ya. Di kakak adik, tapi di litmas ternyata kakak gitu statusnya penjamin ini. Nah, ini jadi masalah. Jadi harus diperbaiki dulu litmasnya, baru setelah itu diajukan kembali, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang tindakan ketika ada masalah dalam pengajuan integrasi. Jika ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan video ini, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.